Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan bahas mengenai provisi. Nah, provisi itu merupakan salah satu jenis kewajiban yang jatuh temponya atau waktu pembayarannya dan jumlahnya itu tidak pasti. Nah, ini jadi masih probabilitas itu provisi. Nah, provisi dengan kontingensi itu saling erat hubungannya. Jadi misalnya perusahaan sedang dituntut oleh seorang nasabah, itu namanya ada tuntutan ya, ada peluang untuk mengganti rugi. Jadi dituntut misalnya dengan nilai 1 miliar. Nah, maka itu dicatat atau enggak itu sebagai kewajiban. Provisi dicadangkan enggak, itu dicatat enggak sebagai kewajiban gitu ya. Ada potensi kerugian 1 miliar tadi itu. Nah, di sini dilihat ya. Jadi probabilitasnya. Kalau probabilitasnya ini kewajiban ya, berhubungan dengan kewajiban. Kalau probabilitasnya itu di bawah atau 50% ke bawah, itu masih itu dianggap sebagai kontingensi. Kontingensi tidak dicatat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau kita lihat di tabelnya ya, kalau peluang keterjadiannya 5-50% itu namanya possible, but not probable. Jadi itu bukan provisi, tapi itu masih kontingensi. Nah, perlakuannya tidak usah di jurnal, cukup diungkapkan di dalam laporan keuangan, di dalam catatan atas laporan keuangan. Apalagi kalau kurang dari 5%, nggak perlu di disclosure dan nggak perlu istilahnya dicatat di jurnal. Nah, kalau 51% ke atas itu probable. Ya, 51% sampai 89% itu probable. Probable harus dicatat di dalam laporan keuangan sebagai liabilitas. Nah, itu namanya provisi. Jadi provisi itu kewajiban yang probabilitasnya kejadiannya itu 51% ke atas, itu provisi. Dan belum tahu berapa jumlah kewajibannya, nominalnya berapa belum tahu, waktunya juga belum bisa dipastikan gitu ya. Nah, di sini bagaimana untuk mengukur nilai dari provisi itu? Kan provisi tadi kalau probabilitasnya 51% ke atas kan sudah harus dicatat di jurnal. Nah, berapa nilainya? Nah, itu harus diestimasikan, best estimate. Jadi best estimate, estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi provisi itu kejadiannya sudah terjadi, tadi misalnya digugat, sudah ada kejadiannya. Yang belum pasti adalah tadi, ini kalah atau menang ini gugatannya. Kalau probabilitasnya 51%, misalnya kita kalah, nah berarti sudah harus dicatat sebagai kewajiban provisi. Berapa nilainya harus diestimasikan. Jadi best estimate, jadi estimasi terbaik ya, kira-kira berapa perkiraannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa jenis provisi ya. Ada loss suite, ada warranty, consideration payable, ada environmental, onerous contract, dan restructuring. Kita akan mulai dari pertama loss suite. Jadi provisi yang muncul karena gugatan hukum. Tadi sudah kita contohkan di awal tadi ya. Misalnya tadi perusahaan sedang digugat, langsung ke contohnya. Misalnya ada perusahaan terlibat dalam gugatan hukum. Jadi per 31 Desember 2019 itu masih terjadi gugatannya. Sehingga belum tahu apakah nanti menang atau kalah. Nah, disinilah kemudian penting untuk menjudge ya, istilahnya judgment, menilai keyakinannya menang atau kalah. Nah, perusahaan bisa konsultasi dengan pengacaranya. Ketika pengacaranya bilang, ini probable kita kalah. Berarti kalau probable kita kalah, kemungkinan besar kita akan kalah, maka kita akan mencatat liabilitas, provisi. Ya. Sekaligus kita mengakui loss. Jadi lawsuit loss pada lawsuit liability di akhir periode itu. Jumlahnya berapa? Tanya lagi ke pengacara, kira-kira estimasinya berapa kita akan menanggung kerugian. Ketika pengacaranya misalnya bilang $900.000, maka kita akan mencatat sebesar $900.000. Ketika misalnya sebaliknya pengacara bilang probabilitas kita akan menang, maka perusahaan tidak perlu menjurnal. Karena menjurnal kewajiban atau provisi. Karena kemungkinan besar akan menang. Jadi tidak perlu nanggung ganti rugi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai
environmental. Ini juga salah satu jenis provisi ya, yaitu provisi yang terkait dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Biasanya ini terjadi pada perusahaan yang beroperasi atau istilahnya bergerak dalam bidang pertambangan, pertambangan minyak, pertambangan gas, pertambangan batu bara, atau fasilitas nuklir yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Biasanya ini hubungannya dengan pemasangan alat ya, alat atau aset tetap jangka waktunya panjang, dan ketika sudah selesai digunakan maka harus dibongkar. Nah, tentu kan biaya pembongkaran itu memerlukan biaya yang harus diestimasi dari sekarang, sudah harus dicatat, harus dicadangkan sejak sekarang. Itu namanya provisi. Akun yang biasa digunakan environmental liability. Jadi contohnya misalnya perusahaan minyak memasang alat bor, ya dia memasang alat, kita sebut nama akunnya, nama asetnya adalah drilling platform. Kemudian rencananya akan digunakan sampai 5 tahun ke depan. Maka begitu akhir tahun kelima, perusahaan akan berkewajiban untuk membongkar. Nah, biaya pembongkaran itu harus dicatat dari sekarang. Berapa estimasinya? Misalnya di soal disebutkan estimasi untuk membongkar alat bor itu adalah 1 juta dolar US. Nah, berarti sekarang tahun 2019, berarti nanti pembongkarannya 2024. Nah, kewajiban biaya pembongkaran itu sudah harus dicatat sejak sekarang, sejak alatnya sudah selesai dipasang, alat bornya. Di saat itulah perusahaan sudah punya kewajiban untuk membongkarnya. Nah, biaya pembongkaran ini nanti akan di present value-kan. Jadi 1 juta itu kan nanti 5 tahun ke depan estimasinya 1 juta. Lah nilai sekarang berapa? Makanya harus didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar. Misalnya 10% ya. Jadi kita hitung faktornya 10%, N-nya 5, diskontonya 10%, sehingga ketemu angka 0,62092 kalikan 1 juta, berarti nilai sekarangnya 620.920. Nah, environmental liability dikredit sebesar 620.920. Debitnya adalah bukan pada beban tapi menambah nilai aset. Ini sama seperti biaya pemasangan juga akan menambah nilai aset, tetap ya. Biaya pemasangan, biaya angkut, termasuk biaya pembongkaran juga akan menambah nilai aset tetap. Sehingga nanti jurnalnya drilling platform di debit, environmental liability di kredit sebesar 620.920. Nanti di akhir periode kita akan membuat 2 jurnal. Setiap akhir periode membuat 2 jurnal. Pertama jurnal penyusutan aset tetapnya. Misalnya 5 tahun ya, berarti ya 520.920 bagi 5, 124, 184 pada akumulasi depresiasi. Kemudian jurnal yang kedua adalah amortisasi. Jadi kita tahu bahwa environmental liability-nya nanti harus diamortisasi sehingga akhir tahun kelima menjadi 1 juta. Nah, ini mirip amortisasi pada zero interest bearing notes ya. Jadi teman-teman cukup mengalihkan suku bunga pasar dengan carrying amount. Untuk tahun pertama langsung saja 10% kali 620.920 sehingga ketemu angka 62092. Jumlah itu nanti akan ditambahkan, akan menambah nilai environmental liability. Makanya jurnalnya interest expense pada environmental liability. Nanti tahun kedua akan dikalikan juga dengan carrying amount yang baru, dan seterusnya. Sampai nanti akhir tahun kelima menjadi 1 juta US dollar. Nah, misalnya di 2024 saat sudah selesai, di situ disebutkan membongkar ya. Ternyata biaya pembongkarannya 10 Januari 2024 itu ternyata 995.000 atau lebih kecil dibanding perkiraannya. Maka jurnalnya environmental liability debit 1 juta, cash-nya 995.000 dan gain-nya ada 5.000. Nah, itu pencatatan untuk environmental liability, teman-teman. Nah, baik. Sekarang kita ke onerous contract. Nah, apa itu onerous contract? Provisi untuk onerous contract. Nah, onerous contract provision itu terjadi untuk kontrak-kontrak yang dalam tanda kutip memberatkan. Jadi artinya memberatkan. Jadi kita punya kontrak kan mengikat ya. Kontrak yang tidak bisa dibatalkan
namun di tengah jalan kita terpaksa harus memilih gitu ya, karena kita misalnya di sini contohnya sewa gedung dan 6 tahun tidak bisa dibatalkan, tidak bisa disewakan ke pihak lain, tetapi di akhir tahun ke-4 kita terpaksa harus berpindah. Jadi makanya di sini ada dua kemungkinan, kita tetap menerusin kontrak, misalnya di soal dengan membayar 200.000 untuk 2 tahun, atau kita kena penalti 175.000. Nah, disinilah misalnya saat penyusunan laporan keuangan belum ada deal, maka kita mencatatnya dengan memilih yang terendah. Mana yang terendah antara kita tetap memenuhi kontrak, lanjutin kontrak, atau kita bayar penalti, kompensasi. Nah, disitulah kita memilih yang terendah. Jadi dalam soal ini 175. Ini misalnya belum ada deal ya, sehingga kita mengakui loss on lease kontrak 175 dan lease kontrak liability 175. Jadi ini kita akui duluan ya, kewajiban kita akui duluan provisi akibat tadi kontrak yang memberatkan tadi, karena kita nggak bisa ini ya, nggak bisa dibatalkan, jadi kena penalti seperti itu. Nah, sebenarnya onerous kontrak ini juga ada hubungannya dengan restructuring. Jadi restructuring sama, jadi ketika perusahaan melakukan restrukturisasi, misalnya penutupan kantor cabang atau penutupan satu divisi usaha atau perampingan organisasi, yaitu bagian dari restrukturisasi, tentu ada biaya-biaya yang perlu dicadangkan, perlu diestimasi, perlu istilahnya dihitung, dicatat sebagai provisi. Nah, itu perusahaan perlu menghitung. Jadi berapa biaya-biaya atau kerugian dari akibat tadi penutupan kantor cabang atau divisi usaha. Di sini ada dua kategori, mana biaya-biaya yang masuk included, mana yang excluded, yang tidak termasuk dalam provisi atau restructuring. Yang mana yang perlu dicadangkan atau diprovisi dulu, mana yang tidak perlu. Nah, yang perlu, yang biaya-biaya yang masuk itu yang kolom warna putih, itu termasuk biaya yang direct atau incremental, yang langsung berhubungan dengan restrukturisasi tersebut atau penutupan kantor cabang atau divisi usaha tersebut. Contoh adalah biaya penghentian karyawan, misalnya bayar pesangon, ya, uang PHK dan sebagainya, itu langsung direct. Atau tadi pemutusan sewa tempat lokasi, kalau ada biaya penalti, onerous kontrak tadi, itu harus dihitung masuk ke biaya tadi. Nggak termasuk biaya yang istilahnya apa, misalnya restrukturisasi ini, misalnya biaya kan misalnya tadi pindah ke unit baru gitu kan, ditutup kantor cabang terus buka kantor cabang baru. Nah, itu tidak termasuk ketika misalnya investment in new system atau misalnya cost training atau mutasi staff, training pegawai baru, itu tidak termasuk dalam restrukturisasi, biaya restrukturisasi. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi di soal disebutkan misalnya Mentari Group memutuskan untuk menutup salah satu divisinya. Jadi 20 Desember sudah direncanakan, sudah disurati para pelanggan supaya mencari sumber lain. Begitu juga karyawannya juga sudah disurati. Berarti kan eventnya sudah terjadi. Seluruh biaya diperkirakan adalah 500.000 euro. Haruskah dilaporkan kewajiban itu? Ini baru rencana ya, tapi sudah fix, sudah disurati. Karena kewajibannya sudah terjadi, masa lalu artinya eventnya sudah terjadi, maka kemungkinan besar memang sudah akan ditutup, maka harus dicatat sebagai kewajiban restrukturisasi. Sudah harus dicatat. Nilainya adalah sebesar biaya-biaya yang diperkirakan untuk menutup. Biaya pesangonnya dihitung berapa, biaya penghentian kontraknya dihitung berapa, sehingga per 31 Desember 2019 muncullah kewajiban restrukturisasi di liabilitas sebesar 500.000 euro. Demikian penjelasan dari saya tentang provisi ya, lawsuit, kemudian environmental liability, kemudian onerous kontrak dan restructuring provisi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.